Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan on videonya semuanya. Baik, yang lain silahkan on video. Putriani silahkan, sama Arsyad, HP-nya dimiringkan. Zaskia juga, Ayu Enjeria. Yang belum on video silahkan di-on-kan videonya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan hari ini Airina, silahkan pimpin doa dulu. Teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Airina. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Kita akan melanjutkan materi matematika wajib, di mana matematika wajib kita kemarin kita sudah sampai di materi persamaan nilai mutlak di minggu lalu. Untuk minggu ini, kita akan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Bagi yang sudah punya bukunya, itu ada di halaman 15 ya, 15-16. Fokus ke 16 aja. Fokus ke halaman 16 bagi yang punya bukunya. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlaknya, kita harus ingat kembali dulu tentang persamaan nilai mutlak. Karena materi pertidaksamaan ini masih ada hubungannya sama persamaan nilai mutlak. Kita ingat kembali dulu. Kalau kita punya kemarin nilai mutlak dari X sama dengan 3, nah ini gimana kemarin cara kita menyelesaikan nilai X-nya? Ada yang masih ingat? Ini berapa jawabannya untuk nilai X yang memenuhi pada persamaan nilai mutlak X sama dengan 3? 3 dengan negatif 3. 3 sama negatif 3. Oke. Yang perlu diingat kemarin, yang berada di dalam nilai mutlak selalu memiliki dua versi. Pertama, versi positif. Yang kedua, versi negatif. Untuk versi positifnya kita tuliskan seperti biasa. Nilai mutlaknya kita hilangkan saja, langsung aja X sama dengan 3. Oke, untuk versi keduanya adalah untuk versi negatif. Kita tinggal menambahkan tanda negatif di depannya. Menjadi negatif X sama dengan 3. Akhirnya kita dapat X sama dengan negatif 3. Seperti ini. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah X sama dengan 3 dan X negatif 3. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita dapat nilai mutlak dari 2X minus 3. Sama dengan misalnya di sini 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu saja sama. Yang kita perlu ingat yang di sini memiliki dua versi ya, versi positif sama versi negatif. Untuk versi positifnya yang pertama, kita tuliskan 2X minus 3 sama dengan 5. Seperti biasa, min 3 pindah ke kanan jadinya 2X sama dengan 5 plus 3. Akhirnya kita dapat 2X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 bagi 2. Dapat X-nya salah satunya adalah 4. Ini salah satu nilai X-nya. Kemudian untuk versi keduanya, kita tinggal menambahkan tanda negatif di depannya menjadi min 2X min 3. Seperti ini. Jangan lupa ini tanda negatifnya kita kali ke dalam ya. Ini sama dengan 5. Jadi ini min 2X plus 3. Nah, hati-hati dengan tandanya. Karena di sini tadi awalnya dia negatif 3. Tapi karena kita kalikan dengan negatif, jadinya tambah di bawahnya. Oke, sama dengan 5. Nah, ini tinggal kita pindahkan 3-nya ke kanan. Jadi min 2X sama dengan 5 dikurang 3. Akhirnya kita dapat min 2X sama dengan 2 positif. Berarti X sama dengan 2 dibagi dengan negatif
2. Jadi kita dapat X sama dengan min 1. Nah, kalau kalian perhatikan di sini jawabannya ada 2 ya. Maka himpunan penyelesaiannya bisa ditulis dalam bentuk min 1 sama 4. Artinya berarti di sini nilai X-nya itu cuma 4 sama min 1 aja. Selain itu berarti salah. Begitu. Begitu juga dengan sebelah kiri ini tadi, himpunan penyelesaiannya maka bisa ditulis menjadi min 3 dan 3. Seperti ini. Selain min 3 sama 3 berarti jawabannya salah. Nah, itu untuk persamaan nilai mutlak. Kita sekarang masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini, jika kalian sudah memahami persamaan nilai mutlak tadi, akan sangat mudah bagi kalian memahaminya. Karena ini sama persis. Cuma yang membedakannya di sini kan dia menggunakan kata tidak sama ya. Tidak sama. Kalau tidak sama itu kan ada 2 jenis. Artinya kita membandingkan. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Maka tanda pembandingnya nanti itu ada 2 macam pada dasarnya. Maka di sini nanti dia akan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah tanda pembandingnya. Kalau di persamaan kemarin, dia menggunakan tanda sama dengan. Itu perbedaan yang paling utama. Kalau untuk cara pengerjaannya, itu pada dasarnya semuanya sama saja. Nah, untuk contoh, kita ambil soal yang tadi. Bagaimana dengan nilai mutlak lebih dari nilai mutlak X lebih dari 3? Nah, seperti ini jawabannya. Seperti apa? Maka penyelesaiannya lagi-lagi saya ingatkan yang berada di dalam nilai mutlak memiliki 2 versi, ada versi positif dan versi negatif. Maka untuk versi positifnya ya tinggal kita tulis ulang tanpa nilai mutlak menjadi X lebih dari sama dengan 3. Sudah gitu aja. Versi keduanya berarti di sini min X lebih dari sama dengan 3. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini ketika kita membagi membagi dengan sebuah bilangan negatif pada tidak sama nilai mutlak ini konsekuensi yang harus kalian. Jadi di sini X itu ini ketika misalnya 3 dibagikan dengan min 1 ya di sini ya. Nah, tuh. 3 dibagi dengan negatif 1. Maka di sini jadinya tanda yang awalnya lebih dari itu akan menjadi kebalikannya. Kurang dari sama dengan. Nah, ini jadinya 3 bagi min 1. Akhirnya kita dapatkan X kurang dari sama dengan min 3. Seperti itu dia. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan, ingat ini yang kita dapatkan di pertidaksamaan ini bukan angka tunggal, tapi batasan. Batasan. Sehingga yang ini jadinya 3 itu kan ada di kanan ya pasti. Min 3 ada di kiri pada garis bilangan. Kita lihat di sini katanya X-nya itu lebih dari sama dengan 3. Oh, berarti di sini dari 3 ke kanan. Sedangkan yang ini X kurang dari sama dengan min 3. Oh, berarti dari min 3 karena dia kurang dari kan berarti ke kiri. Maka kalau kita perhatikan, daerah yang diarsir di situ, itu dia terbagi menjadi 2. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Mereka terpisah. Maka untuk penyelesaian penulisannya, ini di sini jadinya X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 3. Maka jawabannya berbentuk seperti ini. Inilah jawaban akhirnya nanti. Jadi dia tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi kita harus bikin kesimpulan seperti ini. Itulah jawaban akhirnya. Nah, kita lihat perbedaannya ketika misalnya kita menggunakan tanda kurang dari, nomor 2. Di sini masih soal sejenis nilai mutlak X kurang dari sama dengan 3. Seperti ini.
Nah, lagi-lagi kita menggunakan dua versi. Ini ada versi positif sama versi negatifnya. Maka untuk versi positifnya langsung aja X kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang satunya min X kurang dari sama dengan 3. Akhirnya kita dapat ini kan 3 bagi min 3 ya. Karena dibagi dengan negatif maka dia berbalik arah lagi. Jadi 3 bagi min 3. Tapi di sini awalnya kurang dari jadi lebih dari. Ini harus perlu kalian perhatikan baik-baik. Untuk pembagian dengan bilangan negatif maka dia akan selalu berbalik arah. Sorry, ini bukan negatif 3, negatif 1. Ini jadinya berarti X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 3. Seperti ini. Nah, bagaimana penulisannya dalam bentuk garis bilangan? Kita tulis. Garis bilangannya, angkanya sama ya Mas. Ya, ada min 3 sama 3. Ini min 3, ada 3 di sebelah kanan. Sekarang kita lihat. Dari min 3, dia ke kanan katanya. Karena dia lebih dari ya ini ya. X lebih dari min 3. Berarti dari min 3 ke kanan. Seperti ini. Kemudian yang kedua itu dari X kurang dari sama dengan 3. Berarti dari 3 ke kiri. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bertabrakan di situ. Ketemu mereka ya. Nah, akhirnya mereka saling membatasi. Karena saling membatasi seperti ini, maka daerah arsirannya akan jadi seperti ini, bergabung. Jadi nggak sampai keluar sini, nggak ada yang di luar sini. Jadi cukup mereka saling membatasi. Dari min 3 sampai 3 aja berarti daerah penyelesaiannya itu. Nah, sehingga kita karena bergabung begini, kita tuliskan X-nya di tengah. Penulisannya, karena kita membaca dari kanan ke kiri, ini berarti jadinya lebih dari sama dengan min 3. Ini kan awalnya ditulis gini ya. Nah, ini kan dia X-nya ada di kiri. Min 3-nya ada di kanan. Maka kita baca X lebih dari sama dengan min 3. Nah, yang ini X-nya saya taruh di kanan. Min 3-nya saya taruh di kiri. Tapi tetap, karena kita membaca X duluan ke kiri, maka dia walaupun tandanya menggunakan tanda kurang dari, maka kita baca X lebih dari min 3. Lebih dari min 3. Karena kita baca dari kanan, bukan dari kiri. Kalau dibaca dari kiri, min 3 kurang dari sama dengan X. Tapi karena kita membacanya dari kanan ke kiri, maka ini jadinya X lebih dari min 3. Tetap kayak kita membaca ini. Nah, terus angka kurang dari sama dengan 3 yang ini kita taruh di kanannya langsung. Sehingga jawabannya nanti berbentuk seperti ini. Jadi karena dia bergabung, maka dia tidak dipisahkan oleh tanda kata atal, tapi langsung digabung seperti ini. Cirinya untuk yang digabung gini, maka daerah penyelesaiannya kalian bisa lihat di situ pasti bergabung. Nah, tidak terpisah. Kalau yang tadi yang pertama dia terpisah. Gitu membedakannya ya. Nah. Oke. Kita coba untuk soal berikutnya. Untuk contoh berikutnya. Soal ketiga, misal sekarang saya buat jadi 2X minus 3 lebih dari 5. Nah, pakai tanda lebih dari 5. Masih dengan cara yang sama, ini perhitungannya anggap aja kayak sama dengan biasa ya. Yang membedakan mereka itu kan nanti cuma di bagian akhir apakah dia dibagi negatif atau dibagi dengan bilangan positif. Kalau dia dibagi dengan bilangan negatif berbalik arah, tapi kalau dibagi dengan bilangan positif nggak berubah. Nggak berubah sama sekali. Yang ini jadinya untuk versi positif dan versi negatifnya, ingat selalu ini jadinya 2X minus 3 untuk versi positifnya. Kita tulis seperti biasa tanpa nilai mutlak. Kemudian 2X lebih dari 5 ditambah 3. Jadinya seperti itu. Kemudian jadinya 2X lebih dari 8. Nah, sekarang ini kan tinggal dibagi kayak biasa ya. Anggap ini pokoknya kayak sama dengan biasa aja. Tinggal dibagi aja. X lebih dari 8 bagi 2. Maka ini jadinya X lebih dari 4. Seperti itu. Nah, kemudian untuk versi keduanya, jangan lupa masih ada versi kedua.
Versi keduanya adalah versi negatif. Nah, berarti sama aja dengan persamaan nilai mutlak. Min dalam kurung 2x min 3 ini lebih dari 5. Nah, sekarang ini boleh kita kalikan ke dalam gini. Jadinya apa? Min 2x plus 3 lebih dari 5. Ini berarti jadinya min 2x lebih dari 5 dikurang 3. Nah, kalau udah gini, berarti min 2x lebih dari 2. Nah, lihat ini. Ada proses pembagian nanti ini dengan angka negatif 2 yang ada di depan X ini. Maka ini X-nya itu nanti tandanya itu berbalik arah. Yang awalnya lebih dari, dia akan jadi kurang dari. Kenapa? Karena kita membaginya dengan bilangan negatif nih. 2 dibagi negatif 2. Sehingga ini jadinya X kurang dari min 1. Seperti itu. Nah, jadi ini sama aja dengan persamaan nilai mutlak, cuma yang membedakannya ketika dibagi dengan negatif seperti ini, dia akan berubah arah. Lebih dari jadi kurang dari lebih dari. Nah, sekarang kalau kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan, seperti tadi, ini jadinya min 1-nya di kiri ya, 4-nya ada di kanan. Berarti kan di sini jadinya, katanya kan X lebih dari 4, berarti dari 4 ke kanan. Dari min 1 ke kiri, karena dia bilang kurang dari. Nah, ada satu hal yang perlu kalian hati-hati juga di sini. Ketika dia di sini nggak pakai tanda sama dengan, di tanda lebih dari ini, nggak pakai tanda sama dengan nih, maka di angka min 1 dan 4 itu kalian bolongin ya, kasih lingkaran bolong kayak gitu. Lingkarannya bolong. Itu menandakan bahwa di soalnya tadi, di pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan. Kalau yang ini tadi, nah yang ini tadi kalau pakai sama dengan gimana? Maka yang ini kasih bolong kasih lingkaran tapi lingkarannya ditebelin. Nah, ini. Di angka-angkanya itu kasih lingkaran tapi ditebelin. Dibulat kasih titik noktah seperti itu. Titik besar tuh namanya noktah. Nah, jadi yang ini dia bulatan juga tapi kosong. Itu menandakan atau mengartikan bahwa yang di sini itu tidak menggunakan tanda sama dengan. Ini enggak ada tanda sama dengannya kan? Nah, itu ditandai dengan ininya dia bolong, enggak ditebali, enggak dihitamin di tengah-tengahnya. Itu perbedaannya. Nah, penulisannya sekarang gimana nih? Karena dia terpisah, maka kita tulis yang kecil dulu ya. Jadinya X kurang dari min 1 atau X lebih dari 4. Begitu akhirnya, penyelesaian akhirnya. Nah, kita lihat yang keempat. Kita bandingkan kalau misalnya dia pakai kurang dari ya. Misalnya yang keempat. Ini dan soalnya sama angkanya 2x min 3. Ini tadi lebih dari, sekarang jadi kurang dari deh. Kurang dari 5. Nah, sama pengerjaannya ya. Di sini ada positif, ada negatif. Berarti untuk versi positifnya jadinya 2x minus 3 kurang dari 5. Nah, min 3 pindah kanan berarti jadinya 2x kurang dari 5 plus 3. 2x kurang dari 8. Oh, berarti x kurang dari 8 bagi 2. Nah, ini nggak perlu balik arah. Kenapa? Karena pembaginya kan positif. Berarti dia nggak usah balik arah. Tetap ikutin aja terus x kurang dari 4. Nah, dapat salah satu jawabannya sudah. Simpan dulu. Yang kedua, versi negatif. Ini min dalam kurung 2x min 3 kurang dari 5. Nah, kemudian di sini jadinya kita kali pelangi ke dalam. Ini jadinya min 2x plus 3 kurang dari 5. 3-nya tinggal pindah ke kanan. Jadinya min 2x kurang dari 5 dikurang 3. Berarti min 2x kurang dari 2. Berarti x-nya apa? Lebih dari. Karena dibagi dengan bilangan negatif di sini. Maka lebih dari 2 dibagi dengan min 2. Berarti kita dapat X lebih dari minus 1.
Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangannya, di sini angkanya dari -1, nanti bolongan nih ya, bolong, sama 4. Nah, ini juga bolong, maka ini jadinya dari 4-nya ke kiri, dari -1 ke kanan, akhirnya mereka bertemu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis X-nya berada di tengah, lebih dari sama dengan, lebih dari -1 kurang dari 4. Inilah jawaban akhir yang diminta. Gitu ya. Jadi untuk soal pertidaksamaan pada dasarnya sama aja dengan konsep persamaan. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan dulu. Silakan bagi yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas ditanyakan dulu. Sebelum kita masuk ke soal yang ada di buku. Bagi yang ada bukunya ada di halaman 19 ya. Halaman 19 untuk latihan soalnya. Oke. Baik, untuk materinya kita cukupkan sampai di situ saja. Sekarang untuk berikutnya, tugas kalian adalah nomor 1 sampai 4 yang ada di halaman 19. Oke, semuanya ada bukunya? Kalau nggak ada nanti saya kirimkan foto soalnya di grup ya. Bagi yang ada bukunya silahkan di halaman 19. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktunya silahkan digunakan untuk mengerjakan tugasnya dari 1 sampai 4. Saya tunggu paling lambat pukul 12 malam nanti. 23.59 tepatnya. Pak, Ya, dibikin silakan. garis juga lah, Pak. Ya, Dibikin apa namanya, Tenah? garis bilangannya Kak? Ya, Iya, betul. Penyelesaiannya kalian bikin, kan itu kan walaupun soalnya pilihan ganda tetap harus pakai cara ini ya. ya Jadi baik, Pak. pilihan ganda di situ itu cuma untuk mengarahkan jawaban kalian itu aja. Tapi tetap kalian harus mengerjakannya pakai cara seperti ini lengkap dengan garis bilangannya. Supaya kalian terbiasa nanti. Jadi bukan hanya asal nebak A, B, C, D-nya saja. Begitu ya. Jadi lengkap dengan caranya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, jangan sampai lewat pukul 23.59 tepatnya paling lambatnya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir, tapi sebelum kita leave, kita foto dulu. Silahkan. On kamera semuanya. Oke, silakan. Menyiapkan pose terbaiknya. Jangan lupa tersenyum hari ini. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Oke deh. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak. Yang